Nah, kurang lebih nih yang kita akan bikin ini kayak kalau contoh di unit organisasi ya, kayak Bener tuh, di organization HR structure. setting ini ya. Organization, ini ada company, open. Nah, kurang lebih kita bikin kayak gini. Ya, jadi nanti kita bisa add, ya, kemudian bisa kita klik, kita change datanya nih. Ya, kita akan bikin kayak gini. Nah, sebenarnya ini juga sampelnya kan ada nih di Claudio sendiri ya. Ini kalau gue buka programnya ini kan berarti HRST. Ya, FC Dev, ya, gue buka HRST. Nah, kita lihat di sini memang untuk yang HR setting ini pembuatan programnya karena dia ini seperti menu dalam menu ya. Ini sebenarnya tujuannya kenapa gue juga bikin dia kayak menu di sini. Ini karena untuk menghemat menu manajemen aja kan. Jadi jadi satu. Bisa aja gue bikin bikin program tuh ini satu menu, ini satu menu, satu menu. Tapi untuk ini gue jadiin satu untuk simple menunya lah. Jadi menu cukup di HR setting seperti ini. Nah, pola kayak gini kebanyakan di Cloudflare untuk setting-setting gue pakai pola seperti ini. Jadi kalau kayak di ini di accounting misalkan, di accounting ada accounting setting ini sama nih. Ini sebenarnya bisa aja per masing-masing ini satu menu ya. Tapi untuk menghemat menu atau mempersimpel orang manage setting jadi satu aja. Nah, ini bisa dilihat lah programnya secara detail nih. Tapi ada trik-trik tersendiri memang agar dia tidak terlalu ribet bikin programnya. Kalau saya lihat kita lihat di sini di layout nih, ini kan layoutnya di HR setting nih, ini kan jadi satu ya, termasuk masuk di satu tempat layoutnya. Ya di CK di CK ini. Nanti di CKS ini banyak detailnya nih. Seperti ini ada organization, member. Ini kalau kita double klik ini organization yang kelihatan. Jadi yang barusan yang kita munculin itu kan pertama kali kalau kita klik ini organization ini kan keluarnya ini. Begitu open baru keluar ini. Dan sebenarnya ini kelihatan dari layout. Pertama kali yang muncul ini. Kalau klik open yang muncul organization unit ini. Nah, di sini ini ada tree ya di di HRST. Nah, ini tree-nya sebenarnya. Ini kita bisa lihat dia ada blok ini, data source ini. Ini ada di canvas unit 3 kanvasnya yang ditampilin nanti di layar. Nah, ini terdiri satu item apa tree di sini. Ini lebihnya kan memang button yang kelihatan di sini di atas. Ini ada button add, remove, refresh. Ini ada button, ada item untuk tree-nya. Basicnya ini yang untuk menampilkan tree. Ini kalau kita lihat, ini di dalam tree ini ada event on select on not selected. Jadi karena dia waktu kita klik di sini, gue mau nampilkan detailnya dan gue bisa edit. Ya, misalkan ini ya, gue edit word of misalnya desa SC. Jadi untuk gue bisa nampilkan ini ada event yang kita bisa manage. Nah ini kelihatan eventnya nanti ngapain sih? Nah ini ada blok oru ini yang di kanannya nih. Ini blok sendiri, ada data source sendiri. Jadi pada waktu dia diklik, data source yang oru itu gue clear. Kemudian gue detect dulu yang diklik itu apa. Nah ini ada function method yang kita pakai. Node-nya apa. Dan kemudian dari node itu gue mau ngambil node ID-nya. Node ID-nya adalah unit. Yang ini juga caranya.
Kemudian gue mau ambil company, ini company-nya ada di tempat lain ya. Company-nya ada di luar sini, di blok ini. Karena tadi kita sudah selected-nya yang ini, gue bisa langsung ambil ya. Jadi gue butuh unitnya apa yang sedang diklik tadi, company-nya apa, kemudian gue akan set data source-nya, where close-nya, where unitnya ini, company-nya ini, kemudian gue akan refresh datanya, gue ambil berdasarkan where close yang baru. Jadi ini kira-kira waktu kita klik on node selected. Ya. Oke, itu kalau kita sudah bisa nampilkan tree-nya. Nah, sebenarnya tree-nya sendiri itu dari mana? Nah, ini. Pertama, dia memang objeknya jenisnya tree. Ya, objek type-nya tree. Kemudian data yang kita panggil adalah key unit. Nah, ini query source-nya. Query source itu ada di mana di sini? Query source-nya. Ada di query group. Ini key unit. Nah, key unit ini isinya apa? Ini punya struktur memang kalau kita mau treat basicnya strukturnya itu ada node ID, parent node-nya, namanya, tipenya, kemudian urutannya ya. Dan bisa aja dengan beberapa data tambahan lain, tapi yang utama ini sebenarnya node ID, parent node-nya, nama dari node itu, jenis dari node-nya, dan sequence-nya. Nah, isi dari ini sebenarnya dia harus connect ya. Jadi kalau di sini sebenarnya poinnya adalah ini. Jadi gue punya tabel nih HRD unit. Ya, kita coba lihat di database explorer-nya di PCE. Nah, di sini kan ada unit, ada parent unit. Ya. Ini memang harus berbentuk begini kalau kita ngomong tree kan, ada hubungan. Ya. Tapi sebenarnya sumber data ini bisa aja select statement biasa ya, yang hubungannya tetap kita maintain ini. Jadi bisa dari beberapa tabel selama dia mengikuti pola ini. Makanya kalau di sini sebenarnya ini kan union kan. Union ini berarti ini ada select statement yang mengikuti pola node ID, karena gue pingin yang muncul di paling atas itu company code-nya. Jadi yang muncul di atas di sini company name-nya. Ya. Jadi kalau ini karena dia paling atas sebenarnya nggak ada data struktur organisasinya, dia hanya ngasih keterangan aja. Tapi gue pingin tampilkan nih keterangan di atas bahwa ini struktur yang di bawahnya ini adalah milik company. Jadi makanya di sini gue bikin dummy data lah ya, select dari tabel company sebagai top. Ini node parent node-nya top ORG. Nah, ini company name gue jadiin node name. Company name jadi node name, kemudian urutannya gue kasih nomor 0, urutan yang pertama ya. Terus plus sama data company gue feeding juga nih ke datanya. Ya. Nah, ngambil dari struktur organisasinya yang ini. Jadi unit itu menjadi node ID. Nah, ini penting banget karena dia penamaan ininya harus sama nih. Jadi boleh aja dia sumber datanya apa, kolomnya apa, tapi dialiaskan ke node ID. Nah, ini par unit jadi parent node ya. Terusnya. Oke. Nah, ini objek ID ini sebenarnya nggak terbatas dengan select statement ini doang, tapi bisa aja kita ngambil dari
dari data source ya, dari library ya. Jadi sebagai contoh mungkin ini untuk pengembangan, karena bisa jadi struktur itu complicated sehingga kita harus bikin strukturnya itu di level library, di level server ya. Karena memang bukan nggak sekedar select statement doang. Mungkin sebagai contoh ya, ini coba kita lihat yang SBR. Ya, SBR. Ini SBR ini kan sebenarnya review juga deh. Tapi ini nggak ada tabelnya. Karena SBR ini untuk maintain dokumennya member Clodios yang ada di Clodios Cloud atau di on-premise. Jadi kalau gue pernah naruh foto, misalkan gue taruh foto itu di direktori mana, ya contoh di sini gue taruh di PIB ini kan file biasa. Gue bisa langsung upload file dari SBR. Nah ini tree, ini nggak sekedar select statement doang, ya. Karena ini berhubungan sama, bahkan ini berhubungan sama data file yang ada di OS. Nah, SBR memang tidak di share kalau programnya, karena menyangkut juga salah satunya masalah keamanan dari sistem. Jadi gue nggak share programnya. Tapi gue bisa tunjukin ya sekarang ya. Kira-kira idenya gimana kalau kita bikin tree view itu sumber datanya ngambil dari library. Ya. Gue liatin yang SBR. Ini kalau gue buka dari sini, SBR itu gue protect memang. Gue nggak keluarin. Jadi ya seperti halnya developer yang lain, sebenarnya dia bisa memprotek source code yang dia punya sehingga tidak bisa di open kan. Tapi bisa dipakai tapi nggak bisa di open. Anytime kalau ada pertanyaan, langsung ini aja ya, tanyakan. Oke, Pak. SBR. Kita lihat nih yang SBR. Kenapa dia jadi kayak gini nih, ya, reviewnya. Dan ini sudah pasti bukan dari tabel, bukan select statement. Kita lihat di sini pasti ada data source yang berhubungan sama tree. Nah, ini ada H3. Ini sebenarnya namanya juga nggak harus H3, bisa aja namanya apa, yang jelas objeknya harus tree di sini. Nah, ini ngambil dari query source key str. Nah, kalau kita lihat query source key str ini ngambil dari library str.data.str. Nah, kalau kayak gini udah kita kelihatan nih, ini pasti ada library namanya str. Dengan metode atau function di dalamnya ada data str. Kalau kita lihat ini ada str, ini library-nya. Kemudian di dalam ini ada data str. Kita lihat nih. Jadi gue harus memprovide kan data str ya. Ini udah server side, ya. Udah server side. Gue ngambil, yang penting gue ngambil dengan jadi struktur datanya itu berbentuk list of dictionary atau array of object. Jadi kalau di JavaScript kan kita mengenalnya array ya. Kalau di Python list. Jadi bentuknya harus list of dict atau list of dictionary. Ini kalau di istilah di Python. Ya, ini sama aja dengan kalau kita provide ini nanti jadinya di client side dia jadi array list juga kan, kalau di mana di JavaScript kan istilahnya array. List juga di dalamnya objek. Nah, objek ini ada key-nya. Key-nya ini pasti harus sama tetap agar dia bisa di-render menjadi tree view. Intinya sebenarnya karena itu. Jadi ini harus ada node ID, parent node, node name, node type, dan order square. Ya. Nah, ini yang gue provide.
Ya, dengan ini terserah lah programnya kayak apa selama dia mengikuti pola ini dan berhubungan. Berhubungan tuh maksudnya ya memang ini bapaknya ini. Ya. Dan masing-masing dia punya struktur node ID, parent node name, node type sama order square. Jadi sebatas apa akhirnya data yang kita provide ke tree view tadi itu dapat dikatakan tidak dibatasi karena kita nggak hanya sekedar main di level SQL doang, tapi bahkan ke library. Kalau udah library kan apapun kita bisa provide selama mengikuti struktur itu. Ya, oke, gue lanjut dulu balik ke sini. Jadi kalau ini sebenarnya sederhananya, gue punya struktur data dulu sebelum gue provide di preview-nya. Struktur datanya itu karena gue pingin di sini ada header ini, ya. Ini gue ngambil dari company tadi. Ya, ini yang company, yang atas nih. Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya ini view lah ya kalau istilah di SQL kan ini view. Jadi gue select ini from view ini yang aliasnya adalah ORGS. Ya. View ini harus gue bisa provide strukturnya node ID, parent node name, node type, dan order square. Jadi ini gue union nih yang dari company biar ada di paling atas gue kasih 0. Sementara yang dari organization unit order sequence-nya gue ngambil dari unit name karena gue pengen dia ngordernya by unit name misalkan. Tapi order ini hanya berlaku yang sibling ya. Sibling tuh maksudnya ini sibling. Sama-sama bapaknya sama, ini bapaknya ini. Nah, mana yang duluan muncul ini ordernya itu pengaruhnya di sana sebenarnya. Tapi kalau ini sama ini enggak, dia ngikutin parent child-nya. Jadi walaupun ini misalkan ordernya lebih kecil dari B, ini kan tadi kan by ini ya unit name. A kan pasti lebih kecil dari B kan. Tapi karena A juga anaknya ini nggak mungkin dia akan duluan. Order ini maksud gue lebih ke arah kalau dia sibling dia akan berlaku. Kalau dia struktur ya nggak ngefek sebenarnya. Ya. Oke. Pak, nanya Ya, Pak. Itu kalau yang tadi di eh, program tadi Pak, yang di yang mana? HR tadi. Nah, yang ini. Nah, itu kalau misalnya di production kita kasih cair lagi gimana Pak? Di production kasih apa? Cair lagi, ditambah lagi production apa support gitu. Tambah anaknya lagi biar ada itu. Ya, misalkan di administration aja ya, gue tambahin ada accounting, ada general fair misalnya gitu di bawahnya ini. Halo? Mungkin maksudnya Mas Adrian di bawahnya General Company kali ya. Sejajar sama Board of Director. Ya, di sini gue tambahin misalkan. Mungkin kurang nyambung sih. Ini kan biasanya paling tinggi nih. Sama aja kan. Gue Ya. nambah di sini, nambah unit baru gitu. Ya, Mas? Eh, eh, Nambah di administrationnya sih Pak. Jadi ada chat lagi kan? Ya, misalnya di sini ya, gue nambah chart. Ya. Gue add di sini kan unitnya accounting misalkan. ACC. Oke. Kan dia muncul nih accounting. Gitu Berarti maksudnya bisa kan? terus panjang sampai bawah ya? Oh ya, ini bisa add lagi ini kan nggak dibatasi, namanya juga review ya. Dan ini kan nanti gimana sih gue bikin programnya ini sehingga dia nambah dan langsung muncul di sini kan dalam tree itu ya nggak? Betul. Oke. Nah, jadi ini nggak dibatasi berapa tingkat kedalamannya. Ya, ini gue hapus dulu. Oke, balik sini. Nah, sekarang jadi gue akan demonstrasikan gimana kalau gue bikin menu isinya cuma struktur organisasi ini. Ya kan?
Jadi ini seakan-akan program ini gue keluarin aja dah gitu ya nggak. Jadi pertama gue masuk, gue milih company dulu misalkan ya. Gue milih company, kemudian gue open keluar strukturnya. Ya. Beda mungkin kalau kita jalanin kayak yang SBR tadi, tidak ada parameter yang perlu dikirim untuk nampilin strukturnya. Atau kalau seperti di menu application menu FDC ya, ini begitu FDC dibuka, nah ini kan kayak gini, nggak ada parameter dulu tampil. Tapi kalau konteks ini mungkin bisa jadi kalau company-nya A, ya nanti yang di open struktur company A. Artinya kan ada ininya dulu kan, ada apa parameter input untuk menampilkan struktur. Ya nggak? Nah, jadi langkahnya, oke, biar ini gue akan bikin menu aja, menu untuk contoh bikin ini ya. Gue akan taruh di misalkan di personel admin ini. Akan tambahkan satu baru. Organization structure type jadi ini nanti programnya namanya ORU. Oke, biar nanti gue bisa langsung akses, gue akan tambahkan dulu di role ya. Di role management is change at Oke, gue akan buka Save dulu tuh Mas, belum di save. yang mana nih? Yang Ini tadi kan yang gue nggak ngedit yang roll. yang role. Oh ya, kalau nambah ini nggak perlu di save, gak ada tersimpan. Kalau ngedit ini dia perlu save. Oh, oke oke. Oke, eh, sini gue akan bikin new. Gue buka aja deh. Oh, gue akan bikin ORU version 601. Ini organization. Copy from enggak, version not. Nah ini kalau gue langsung run tadi ya, yang ORU. Tadi kan menu name-nya, menu ID-nya ORU. Ini masih kosongan ya, ini akan kita edit program. Oke, jadi di waktu pertama masuk, gue mau milih ini dulu, mau milih company ya. Jadi gue bisa bikin di C-list ini. Gue bikin data source baru untuk nampilin ini manual aja deh. Manual, next, misalkan extract. Kemudian gue taruh ini di layoutnya C-list CMD. Kemudian ini gue tambahin company. Frame-nya gue bikin satu frame F1. Kemudian company ini gue taruh di frame-nya F1. Ya, gue mau kasih from-nya. Oke, dia biar bisa milih option listnya gue pakai joy list. Dan kita mau validate biar nggak diisi sembarangan ya. From-nya company. Terus gue akan bikin
Toy listnya, toy list ini list of company. Data source-nya masih dari table, ya tabelnya company itu. By company. By. Oke, kemudian yang dimunculkan satu itu company, blok ID-nya X, itemnya itu join, from-nya company. Itu lagi company name X. Nah ini nanti karena gue nggak mau bikin dua field ya, gue mau pakai tipe code aja. Kalau tipe code ini return name-nya ada di Choi display. Ini. Itu standar ya Pak? Ya, Bentuk. kalau tipenya code ya. Kalau tipenya code gue otomatikin yang komponen kanannya itu cdis itu. Nah ini biar gue nggak perlu bikin dua kolom, cukup code. Oke, sip. Nah kita refresh buffernya, fcds. Ya, untuk tadi karena tadi sempat di load, ini load dulu, gua akan ke adminnya. Nah ini kan muncul company ya. Nah ini kalau gua milih ini open, nanti akan struktur itu keluar. Oke, jadi kurang lebih kan jadinya kayak gini kan, kalau ini kan pertama kali masuk, ini bisa aja tadi gua nggak pakai milih list of company, gue keluarin aja di awal ya, di layout pertama, kemudian di sini gue open ya. Nah di sini baru dia ngambil strukturnya. Nah tapi kalau yang contoh yang ini barusan gue coba bikin, ini milih dulu, ntar open. Berarti sekarang gue masuk ke yang kedua. Ini new di sini nggak related sebenarnya, ini bisa gue buat biar nanti ini gue buang dulu deh. Dia ada di defaultnya di LTB. Jadi gini, default ini, default waktu kita bikin program itu dia kan ngambil dari blank dot nama programnya blank ya. Ini bisa kita override sih nanti yang blank. Yang blank. Jadi kalau kita punya template apa untuk sebagai template formnya, ya udah kita save as sebagai blank, maka berikutnya waktu kita bikin akan mulai dari sono gitu. Ya. Jadi kan karena blank gue itu udah ada LTB-nya kayak gini ya, berarti gue mulai dari sini. Nanti kalau kita udah punya model tersendiri, yaitu jadikan blank, ya dia akan menjadi standar pembuatan programnya dari awal. Hampir sama dengan kita create from tadi ya. Kalau new di sini, new program ini kan ada copy from. Kalau ini dikosongin sebenarnya dia tetap copy from dari blank tadi, tapi nggak perlu disebutin. Ya. Oke, yang new ini gue buang, jadi tinggal open. Nah berarti sekarang sama nih layout ini karena di blank tadi sudah ada, gue udah siapin dua layout di Cmain, jadi gue nanti waktu open ya gue open di sini di Cmain ini aja. Berarti gue bikin struktur di data source. Untuk yang tree-nya gue akan tampilkan di Cmain. Ya. Gue biasa bikin di sini Cmain ini atau satu layout itu punya dua layout lagi ya. Layout yang ini Cmain TB ini yang atas, yang ini biasanya style gitu. Ini satu layout sendiri, ini baru layout kontainernya. Tapi nggak selalu harus kayak gitu. Bisa aja hanya terdiri satu, nggak perlu ada ini. Ya satu doang begini kita main button satu ini.
ya. Karena kalau yang ini kalau kita lihat ini kan kayak Cemen TB ini dia jenisnya horizontal toolbar. Ini hubungannya sama CSS juga sih karena dia horizontal toolbar jadi tampilannya di sini pun agak ukurannya atau apa ini agak beda. Tapi kita bisa define sendiri mau bentuknya kayak apa sebagai standar ya. Oke, jadi yang nanti gua akan tampilkan di Cemen CNT ya struktur. Ini gua plus ini manual sebenarnya ya. Manual karena kita nggak ngambil dari tabel. Gua kasih STR. Nah, STR ini frame-nya kita hanya punya. Kalau saya ambil contoh di sini tadi, ini kan STR-nya punya dua frame ya. Frame F0 ini untuk nampung ini, new, delete, refresh, F1-nya untuk nampung ini H3. Ya, sekalian gua akan buat kayak gini aja biar ada button new delete-nya. Atau untuk mempercepat sebaiknya biar gua copy aja dah. Dan bisa di copy ini gua harus open juga dari sini. RST. Yang ini tadi ini gue hapus dulu ya. Gue copy. Oke, copy satu-satu aja nanti biar kelihatan urutannya. Jadi gue butuh ini dua ini gue copy untuk yang frame-nya. Nah, ya gue langsung bisa add aja satu-satu sama F0, F1, kemudian gue punya button ya, button sama buttonnya dulu deh itu copy ya. Jadi ada 3 button nih. Kalau kita lihat button 0 sampai refresh ini dia ngarahnya ke frame F0. Ya. Jadi frame ini sebenarnya kalau kita lihat nanti jadinya kan kita lihat frame itu kalau di JavaScript dia kan jadinya seperti div kan. Ini kalau kita lihat nih ya, kalau kita inspect, inspect yang kelihatan di sini frame-nya. Nah, ini ada STR F0. Jadi dia ada div di sini. Div ini melingkupi button new, button delete, button refresh. Kemudian di luarnya F0 ada F1. F1 ini isinya tree tadi, yang tree ini. Ya. Yang kelihatan sebenarnya. Jadi kita membuat frame itu sebenarnya untuk membagi aja. Ada div-divnya. Dan masing-masing div itu nanti kita bisa maintain CSS-nya seperti biasa. Oke. Plus satu lagi tree-nya. Jadi kalau tree-nya gue ini aja dah. Tree-nya gue bikin ya. Jadi tree-nya plus tree, hierarchical tree. Ya. Gue taruh paling bawah dan ini gue taruh di frame yang berbeda ya. F1. Nah, ini punya apa event nanti kan. Oke, sebelum event ini dulu. Gue akan taruh data source-nya. Ini tipenya kemudian query source-nya gue ambil unit 3. Berarti kan gue di sini harus bikin query group-nya. Nah, ini biar gue nggak bikin select lagi. Ini gue copy isinya dari
Ya. Itu apa query group itu memang buat ngehandle tree ya Pak? Iya, Hmm, query group tuh buat handle tree. khusus buat handle tree gitu aja ya? Ya, Oke, siap-siap. oke. Ini udah nyambung dengan tree-nya. Ya, oke. Kapan tree ini tertrigger untuk dia di load ya? Ini gue butuh function sebenarnya kalau di Claudio sendiri ini untuk dia eksekusi tree-nya itu ada perintah nih kalau di sini load unit ya. Sebenarnya perintahnya itu adalah reload ini. Nah, di sini nanti masalah icon-iconnya lah ya. Ya. Jadi ini ada perintah destroy. Jadi biar nanti dibikin ulang ya, baru load. Nah, load ini apa yang di load ini di dalamnya ada strukturnya nih, starternya yang mau dibuka, uh, devware-nya untuk condition karena di sini gue pingin company-nya itu uh, company tertentu ya. Tadi company sesuai dengan company yang dipilih. Jadi ini gue bisa copy untuk pindahin ke untuk library. Nah, load unit ini akan gue panggil waktu gue klik open di X tadi di LTB-nya ya ini. Jadi, waktu open, gue akan buka window ya, windownya Cmain, kemudian gue akan jalanin load karena load unitnya ini kan udah ada ya. Nah, cuma di sini di load unit ini company yang gue ambil itu ngambil dari X Joy sebagai warehouse. Oke, kemudian nanti akan ada ini kita coba dulu ya sampai titik ini clear dulu buffernya, kemudian gua akan run. Stop. Ini ada error. Biasanya gua ngeliat kalau kayak gini ya bisa pakai kalau dari eh, Firefox itu di konsol ini kemudian ada error. Nah, ini ada ODM item 3 is undefined. Ini karena tadi kita belum sesuaikan di sini. Ini kan dia STR H3. STR H3 define yang mana? Oke, ini STR-nya ini karena kita belum sebutkan ke kanvasnya ya. Di kanvasnya data source ini kita mau tampilkan di kanvas dimension. Oke, kita ulangi lagi. Clear, clear. Tapi masih belum muncul. Oke, open.
tree-nya di F1, kasih perintah tadi load unit, unit. Oh, oke. Oke, untuk tree ini memang statiknya kita harus tambahin nih 2 nih ya. Ini jangan lupa di copy karena ini ada library juga nih untuk menghandle masalah tree. Untuk fungsi-fungsi tree-nya ya. Oke. Here. Ini. Sepertinya masih ada error. Query script does not exist. Itu key unit sama U3 Oh, ada ini 2 kok ya harusnya. kosong Mas ini. Ini kosong tadi, kopinya gagal kayaknya. Belum di Ini. set. Nah, kopi. Oke, clear. Nah, kita lanjut. 1000. Ya. Oke. Berarti kan selanjutnya dari sini gimana gue waktu ngeklik atau waktu add dia keluar dialog, atau waktu klik dia keluar informasi di kanan. Kurang lebih sama seperti itu. Nah, ini gue akan bikin untuk tampilan yang kanannya ya. Jadi gue akan bikin kalau contoh di sini ini ada 2 yang orunya sendiri dia untuk nampilin informasi di kanannya. Ini gue bisa pakai ini nanti. Oke, gue copy aja deh ini. Ini sebenarnya kan ngambil dari tabel HRD unit. Gue copy, taruh di sini. Ya, ini kanvasnya gue taruh di Cmain tadi, jadi kanvas yang sama. Ya, kemudian ini kalau ini tabelnya kan, maaf, ini kalau ada file postfetch ini karena nih saya ngambil bisnis center ya. Tapi ini gampang nanti yang ini kita jelasin. Yang ini dulu, oke. Jadi waktu ini gue klik, gue mau oru itu muncul ya. Nah, triggernya ada di sini. Ini gue bikin, kalau contoh di sini, ini gue bikin pakai on node selected dan isinya adalah ini.
plus output selected. Oke, ini gua copy. Paste. Oke. Jadi blok oru di clear, ngambil node-nya, ngambil unitnya, ngambil company-nya ngambil dari depan ya, yang X coy. Kemudian orunya di set where close-nya, kemudian di paste. Jadi kalau barusan kan perubahannya di level form ya. Jadi kita nggak harus library-nya nggak harus di clear terus. Ini yang form aja. Karena form itu yang di client side, yang tampilan di JavaScript atau di browser. Sementara yang library itu yang hubungannya sama server side. Tapi dia keluarnya di atas nih. Nah ini kalau ini masalah tata letak aja nanti kan. Karena di sini kebetulan ini STR. Oke, ini secara urutan dia ada di bawah, di atas sebenarnya. Ini masih belum terisi kan ininya order square-nya. Yang ini masih kosong. Ini biar dia ngurut ya, gue taruh di bawahnya STR. X ini mungkin paling atas, LTP-nya di atasnya X, kemudian yang NTP-nya di atasnya STR. Ya, dari bawah. Nah, kalau kita mau ini muncul di kanannya, sebenarnya kita main kanvas lagi nih, ya. Misalkan ya ini gue mau dia keluar di kanannya, berarti karena ini beda data source, kita nggak bisa bermain frame. Frame itu harus dalam satu data source. Ini kan kita punya dua data source nih kan dalam konteks ini kan. Tapi gue mau keluar side by side ya, bukan atas bawah. Jadi struktur ininya mungkin di Cmain CNT-nya gue akan pecah dua. Ya, gue plus misalkan ini untuk yang CSTR. Satu lagi gue plus C unit. Di CSTR duluan sebelah kanan. Nah, karena gue pingin ini side by side, ini gue main di style ya. Jadi dia gue tampilin dia dalam ini displaynya, gue akan display inline ya. Ini semua CSS yang ada di HTML seperti biasa lah kita penggunanya. Ini key-nya, ini value. Jadi kalau konteks ini displaynya inline block, kemudian agar dia rata atas vertikal align-nya gue bikin ini display inline. Nah, berarti kan kita pindahin nih sekarang STR yang tadinya ada di main CNT, kita pindahin di C STR. Kemudian oru kita pindahin di E. Nah, kita lihat ini apa dia side by side. Session browser.
dia ada di kanannya ya. Nah, kalau kita masih mau ngasih jarak nih biasalah CSS biasanya tinggal margin leftnya kita tambahin. Oke, udah ngikutin kan. Sekarang gimana gue nambahin add atau remove ya. Ini karena tadi udah di copy programnya. Add button. Nah, ini mau munculin dialog ya. Mau munculin dialog. Kalau dia add, gue pingin pairnya gue simpen ini, gue butuh blok di sini. Selain butuh kanvas baru, chain new nih, karena dia tipenya dialog sehingga muncul pop up nanti ya kalau di add. Nah, ini pop upnya jadi chain new, gue akan bikin layout bukan anaknya dari Cmin karena dia mau pop up. Jadi gue add aja di sini biar sama, di sini gue kasih nama Cnew. Cnew, kemudian ini title-nya add unit organization. Window-nya kita harus samakan dengan window yang di Cmin tadi. Dan tipenya adalah dialog. Nah, biasanya karena ini jadi gua udah punya Cnew, cuma gua butuh blok new oru ini karena tak seperti tadi ya di kalau kita lihat di HR setting nih. Kalau gue posisi ini gue plus, dia akan keluar pop up ini. Unit sama ini. Artinya gue harus punya data source ini kan. Untuk add. Nah, data source-nya untuk menghemat waktu, ini gue copy dari yang sini data source new oru. Ya. Ini gue copy. Paste. Dia ada tombol OK sama cancel. Nah, kita lihat nih kalau dia di OK, selain dia menyimpan datanya, dia juga harus bisa nambahin di dalam tree ini. Jadi kalau kita add dia akan nambah sendiri. Ini ada perintahnya di sini yang create ya, node inside. Nah ini parameter yang kita kirim propertiesnya. Jadi begitu yang dari layar kita oke, dia akan bagaimana kita nginjek di dalam tree. Termasuk nanti kalau ngapus, bagaimana dia menghapus dari tree-nya selain menghapus dari database-nya. Begitu. Nah, okay. Kemudian kalau ini tadi kalau kita new, jadi kalau new dia nampilkan dialog ini, cuma kita harus samakan sekarang coy-nya ini ngambil dari X. Selebihnya sama, kemudian kalau waktu kita delete, dari X. Nah, ini butuh library ya, karena delete-nya di level server, kita bukan delete yang ada di layar, karena ini kita ngirim data dulu ke server, kemudian di server kita hapus. Berarti ini gue butuh untuk nge-remove unit ini. Jadi butuh library. Ya sebenarnya kalau lihat dari sini library org.unit ini untuk remove unitnya itu kan perintahnya ini aja. Ya, gue bisa aja ini gue copy. Oke, gue bikin lagi di sini ya untuk library plus org. Ya, dia akan unit ini
Jadi kita lihat ini kan kalau di server side ini nggak perlu di koma. Nah, di server side jadi dia akan nerima parameter company dan unit ini. Kita lakukan koneksi ke database ini pakai perintah ini SQL session. Kemudian kita langsung SQL.execute. Selesai itu commit dan return. Ini karena sama ORG kita nggak berubah di sini. Ya, gue rasa ini udah satu lagi mungkinnya refresh ya. Refresh nih sebenarnya kita manggil ulang aja yang tadi load unitnya itu. Kalau tadi kan dipanggil waktu di sini di event open itu. Kita load unit ya, kalau refresh panggil lagi aja. Nah, mungkin satu lagi yang gue mau coba tekanin di sini ya, yang ini tampilan ikonnya ya. Ini kan kita nggak pakai teks, tapi pakai icon. Nah, ini triknya sebenarnya untuk nampilin icon ini kita pakai icon button, kemudian apa SVG yang kita perlu. Ini kan SVG, tipenya ikonnya adalah SVG icon refresh. Nah, SVG ini ada di mana icon refresh nih? Ini ada menu SVG-nya ya. Jadi kalau kita run menu SVG di sini, kemudian kita search tadi icon refresh ya, refresh. Nah ini ya. Jadi kalau kita punya icon baru atau SVG baru ya kita kasih nama, copy aja konten SVG-nya ke sini. Itu bisa dipanggil di dalam program ya untuk menampilkan bentuk-bentuk ininya lah ya. Kalau yang mau tampilan SVG. Oke, sekarang kita final try organisasi. Or company open. Kita coba ini keluar, kemudian kita coba dia add. Nah ini kalau di sini ya, mau agak ke kanan atau apa ini di sininya di apa di kanvasnya itu kita bisa start ininya expose sama ypos ini startnya aja nih. Sekarang 50 pixel ya kita ketik di sini 50 pixel. 50 pixel. Pixel mereka ini pakai pixel ya memang viewportnya pixel. Kalau saya pakai pixel 50 X-nya. Kemudian kalau kita lihat ini tadi, ini terlalu rapat kontennya ya. Ini kita bisa kasih padding ya, biar agak lebar dalam. Kita kasih padding untuk yang change-nya, biar kontennya agak masuk. Padding, let's say, apa ya? Oke. Iya. Ini open. Jadi ini tadi di sini di administration, nah ini dia agak ke kanannya dan lebih masukkan karena ada paddingnya. Misalkan tadi saya tambahin ACC, accounting. Jadi ada nambah. Biar saya hapus. Oke, jadi kalau ini saya edit tes ini administration. Administration.
semua di sini. Oke, gue rasa udah itu untuk yang cycle nambahin tree. Oke, Ada mantap. perlu ditanyakan, Mas Yusuf, nyambung? Nyambung Mas, mantap Oke, itu. Cukup 1 jam aja, Pak ya. cukup lah 1 jam. Nah, ini ntar gue upload ke ini Claudius nih ya. Betul, good. Itu yang review ya. Nah, kalau Mas Ardian kemarin kan, oke, kalau gue mau bikin ya, member A, dia punya anak A1, A1 punya anak A12. Sebenarnya kan kalau member itu gue analogikan sama unit, sama aja toh Mas. Betul nggak? Iya, Pak. Tinggal Ya, disesuaikan sih, ini ya udah tinggal dapat ini disesuaikan. Jadi ininya, tabel-tabelnya. backbone-nya ya. Ya, Mas tadi oke. yang query tadi, Hmm. query group itu emang hanya untuk tree apa bisa untuk yang lain? Sebenarnya memang ada tujuan-tujuan lain, tapi saat ini gue masih fokusin di tree ya. Hmm. Jadi itu eh, ada beberapa tujuan lain sebenarnya sih. Cuma memang dalam perkembangannya lebih sering dipakai buat tree. Hmm. Bahkan yang Kayak tujuan pertama beberapa itu gue jadi lupa apa dulu ya. Perkembangannya malah ke tree namanya. Tapi basicnya gini ya, tree itu sendiri kan kita juga bisa define apapun tree tanpa harus lewat tree ini juga sebenarnya sih. Karena balik lagi ya, sama seperti kalau kita nampilin yang di ini ya. Ya. Ini kan sebenarnya struktur juga ya. Ya, struktur. Yang paling depan ini ya, atau seperti FD07 ini struktur. Ini kalau kayak gini kan dia nggak kelihatan dalam bentuk tree. Atau ini yang kemarin saya tunjukkan di Claudius Doc. Ini sama, ini tree juga. Tree ini gue nggak harus dia pakai tree-nya built-in-nya di Claudius kan. Karena kita bisa bisa berkreasi juga karena ini kan JavaScript CSS yang kita main di sono. Ya. Bisa tanpa harus itu. Cuma kalau untuk kecepatan sih ya udah ngapain mikir pakai ngedesain lagi, pakailah yang punyanya standarnya dari Claudius Tutri. Tapi tidak terbatas untuk itu aja. Hmm. Mas, Ya, ini contohnya kan ada business center, ADM, administration. Ini kan hmm, pakai yang display tadi kan, ya, yang administration tuh. eh, Sorry, yang di kanan kanan terangannya kan ada ini, business center, ya ini, ADM. Ini kan tipenya kan berarti kode kan. code ya ini, Nah, di kanannya ini kan yang displaynya itu kan underscore ya, di C display. Nah, terus andai kata ada satu lagi areanya misalnya, areanya itu juga ngelink ke dalam ADM-nya ini. Jadi selain administration dia area mana gitu. Itu untuk memunculkan areanya itu gimana cara Mas? ya itu kan masalah data ya. Jadi data untuk yang ini itu kan memang kalau kita lihat lagi nih data dari eh, oke. Ini kita lihat nih datanya kan isinya ini kan. Organisasi unit ini milik company mana? Karena ini didesain multi company ya, standar modulnya. Kemudian unit, intinya kan unit dengan nama unit. Ini parent bapaknya siapa? Nah, di sini hanya disimpan BSC. BSC ini business center. Hmm. Ya, business center ini dipakai nanti di eh, apa untuk proses bebebanan biayanya ya masuk ke business center. Kalau kita ingin area atau apa itu kalau konteksnya di standar functionnya itu kan di EMD itu sudah ada sendiri kan di area ya. EMD misalkan ini ada area. Eh, nah ini bisnis area. Ya. Dia masuk bisnis area mana? Bisnis area itu di assign di level employee dia ada di bisnis area mana, bukan di unit organisasinya. Gitu. Jadi kalau itu konteksnya bisnis aja itu Mas. Kita mau define-nya Oh gimana? ini, sorry, contohnya yang lain deh. Maksudnya gini, eh contohnya apa ya
contohnya business center ADM, dia kan lookup dari ada tabel Ya, parameter kan yang betul. ADM isinya administration. Hmm. Nah, andai kata tabel parameternya itu ada 3 kolom gitu misalnya, selain kode ADM, terus administration, terus ada lagi kolom eh, lokasi gitu misalnya, Ah, Jakarta gitu. hmm. Nah, itu lokasi Jakarta juga mau kita tampilin di sini nih. Kalau di sini kan cuma bisa sampai administration, C display-nya doang kan. Ya, ya, Nah, ya. ada satu lagi kolom yang mau ditampilin gitu. Oke, gue mau nampilin kolom yang sebenarnya tidak ada di dalam tabel itu. Iya, benar. Ya, nah, Tapi dia sebagai reference doang gitu. betul. Ya, Nah, misalkan ini apa untuk konteks ini mungkin ya anggaplah sebenarnya apa aja sebenarnya hmm, contohnya ya. Oke, gua mau tampilin di sini di unit tadi. Jadi selain ini gue punya kolom di luar kolom ini. hmm. Misalkan kolomnya apa keterangan lah ya, Kota ya boleh. dan keterangan bisa. Keterangan ini kalau dia administration, gue kasih keterangan administration. Kalau bukan administration, gue kasih keterangan others. Hmm. Ya, misal kayak gitu ya. Nah, ini kan pertama dia bukan base table. Kalau bukan base table, dia pasti di sininya kolomnya kosong. Ya, kosong. Tapi karena dia mau berisi sesuatu yang gue isi mengikuti data yang ada, Betul. gue bisa kasih isi dengan awalan star bintang ya, misalkan bintang cat. Oh, Nah, jadi dia sebenarnya nggak ngambil dari tabel, nggak ada cat itu di fieldnya di tabel unit tadi. iya. Kemudian di sini promnya gue kasih kemudian secara frame gue samain muncul di frame F1 dan gue taruh di paling bawah. Nah, bagaimana gue sekarang ngisi cat ini kan? Nah, gue bisa taruh di eval Eval postpage postpage. kan. Nah, Caranya oh, gue akan ya isi paham atau sampai sini seperti paham. Oh, di tahu sini deh. bintangnya itu yang Bintang kita cat. cari ini, karena kalau Ya, ya, pakai ya, bintang dia pasti kagak mau kan. ya. Nah, Oh, ini bintang ini yang misalkan diisi. others. Nah, Nah, ya. nah, cuma di sini kan kalau gue bilang tadi kalau row-nya unitnya ya, untuk unit ya ini udah logik bisnis kan kalau itu tidak sama dengan ADM. Tadi kan kalau contoh di sini kan ADM kodenya kan. Kalau dia sama dengan ADM, gue isi ininya ADM. Ya sebenarnya ini apapun lah kalau nantinya Iya, bisa iya. select atau apa. Ya yang penting kan kita apa bagaimana ngisi cat ini. Ya, oke. Kita lihat hasil. Ya, tutup. Invalid syntax. Tak di line 5 ya. Kalau unitnya. Kurang if-nya ya. If ini kalau gue klik ADM baru dia ADM, selain ADM others gitu kan, Ya. kurang lebih ya Sip. mas ya. Ya, paham.